Halo Sobat Stylist, balik lagi di Mode On, all about fashion. Tentunya masih bareng aku, Indira Majestika. Nah, sebelum kita masuk dan berkeliling untuk mengintip kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Wanita kelas 2A Semarang ini, kita perlu izin dulu ya kepada Ibu Rini selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja. Karena beliau sudah hadir bersama saya, langsung aja kita sapa. Selamat pagi Bu Rini. Pagi, bagaimana Indira. kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Terima kasih Bu Rini sudah mengizinkan saya masuk di sini. Karena ini juga pertama kalinya saya di sini Bu Rini. Nah Bu Rini, tadi saya melihat ada tulisan Paramesti Maheswari. Ini nama apa ini Bu Rini? Boleh dong kita ceritakan ke Sobat Stylist? Oke, itu ada sejarahnya ya. Oke, ada yang sejarah. mengawali dulu kenapa kok pada akhirnya brand kita di sini itu pakai Paramesti Maheswari. Jadi begini, waktu itu yang brand yang mendahului di sini adalah Putri Mandiri. Tapi ketika kita daftarkan ke merek, Putri Mandiri ini sudah banyak yang punya. Sudah banyak yang digunakan ya Ibu? Sudah banyak yang menggunakan Putri Mandiri. Kemudian akhirnya bincang-bincang dengan Bu Kepala Kalapas di sini, beliau memerintahkan saya coba cari nama pakai bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Ya, pada akhirnya ketemu nama Paramesti Maheswari. Oke. Jadi Paramesti sendiri itu sebenarnya berarti permaisuri. Maheswarinya itu bidadari. Bidadari. Ya. Oke. Kenapa kita namai Paramesti Maheswari? Paramesti itu identik dengan putri. Iya, putri. Dengan putri Paramesti. yang punya derajat yang tinggi. Jadi kita mengambil space-nya sebagai space yang ada nanti produk-produk kita itu semua pakai nama yang tinggi. Terus Maheswari itu identik dengan bidadari. Setiap kita berbicara tentang bidadari, mindset orang itu pasti berpikiran bahwa bidadari itu terbang tinggi. Waktu itu kita hanya berpikiran sederhana aja sih sebetulnya. Tapi pada akhirnya nama Paramesti Maheswari itu membawa hoki untuk keuntungan Lapas Semarang ini, dan kebetulan di sini predikatnya sudah meraih predikat WBK WBPM, dan WBPM ini di tahun 2020. Berarti semua produk yang ada di sini itu harus go public. Sudah saatnya go sudah public. Saatnya go public, sudah saatnya masyarakat itu tahu bahwa di sini tuh tidak hanya sekedar untuk pembinaan, Betul. tapi di sini juga sebagai tempat untuk produksi. Produksi dan pelatihan. Nah, Ya. diberikan pelatihan tentunya ya Ibu Rini. Ya. Nah, pelatihan apa saja itu Ibu Rini? Itu pelatihan yang ada di sini itu banyak Mbak. Jadi dari pelatihan membatik, terus pelatihan sablon, pelatihan ada. barista kopi, Oke, itu ada. barista. Pelatihan bakery Oke. ada. Terus pelatihan yang sifatnya seperti pembuatan produksi berbahan dasar kedelai itu juga ada. Jadi di sini bisa produksi tempe, produksi tahu, susu kedelai, itu semua kita buat di sini. Buat di sini. Iya, betul. Oke, dan itu semuanya sudah di go public semua ya Ibu? Iya, betul. Jadi ketika ada customer dari luar yang memang memesan ke kita, itu kita harus sudah bisa menyiapkan seberapa banyak, seberapa yang memang dibutuhkan. Sama beliau-beliau yang memesan kepada kita. Jadi kita sekarang tidak ada kata lain selain kata siap. Betul. Ketika ada harus yang selalu memesan, siap. kita harus siap karena sudah niat kita dengan nama Paramesti Maheswari itu kita harus bisa mempersiapkan semua guna nanti akhirnya go public, dan tidak hanya go public di sini aja, tapi bisa menjangkau seluruh dunia, internasional. Ya, internasional juga. Itu harapannya sih, harapan kedepannya itu seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang di sini yang diberikan keterampilan itu dengan nawaitu niatan supaya tidak kembali lagi ke sini. Jadi kita benar-benar membekali mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, untuk yang mereka butuhkan tentunya ini kan
kita berikan ya dari lapas ini. Nah, yang untuk passion sendiri dari warga binaan ini, apakah mereka menentukan sendiri? Apakah dari lapas yang menentukan, Ibu? Untuk passion. Jadi begini, tiap tahun itu sebenarnya kita mendapat anggaran yang dipakai sebagai anggaran DIPA yang dipakai untuk kegiatan kemandirian. Oke. Dari anggaran kegiatan kemandirian ini mau dipakai apa nih? Terkadang kita juga butuh sharing dengan warga Sharing binaan. dengan warga binaan. Ini ada anggaran, enaknya kita mau bikin kegiatan apa? Itu. Ketika kita menentukan kegiatan itu, kita tidak serta-merta terus menyuruh atau mengakomodir warga binaan untuk masuk ke dalam kegiatan itu. Jadi ada kegiatan pendahuluan yang namanya asesmen yang dilakukan oleh pihak Bapas tentang asesmen minat dan bakat. Oke, berarti ditentukan minat dan bakat mereka dulu. Setelah itu baru ketemu kan, oh ini passionnya di jahit, ini passionnya di batik, ini passionnya di salon. Baru kita mencari ini tutor yang mau, istilahnya LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan yang bisa mengeluarkan sertifikasi ini dari lembaga mana. Jadi kita mencari, gurunya ketemu, jadilah kegiatan kemandirian yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Biasanya kita dikasih waktu sesuai dengan anggaran di DIPA itu 48 hari. 48 hari. Satu hari itu ada 3 jam pelajaran. Oke, gitu. 1 hari 3 jam pelajaran. Iya, betul. Oke, dan ini sampai saat ini kan sudah ada outputnya ini ya, barangnya ini sudah sampai kemana saja nih Bu Rini? Dari tadi batiknya, lalu bakery-nya, ini sudah sampai mana aja? Ini tentunya udah tidak hanya kota Semarang, tapi sudah sampai nasional mungkin Bu Rini. Jadi begini, kalau untuk bakery itu baru lingkup pemesanan intern sini. Dan mungkin kalau ada yang dari luar, mungkin dari Kanwil atau pas ada orderan dari Kanwil, orderan dari rekanan-rekanan kita di sini, itu kita buatkan. Itu minimal order itu 2 hari atau 1 hari sebelumnya. 2 hari sebelum? Sebelumnya tuh sudah bisa langsung pesan? Itu udah langsung pesen dan baru kita jadi buatkan. Open PO istilahnya. Oke, ya open PO. Itu. Terus kalau untuk batik ini kebetulan kemarin bulan kemarin ya itu di Kanwil Kemenkumham sendiri Jawa Tengah ini mengadakan istilahnya acara fashion show untuk ibu-ibu pengayoman. Jadi fashion alhamdulillah show. Kita juga dapat borongan batik dari LPP Semarang, kita juga bisa ikut andil di situ dengan produk-produk kita. Selain di situ juga kita ada pesanan juga waktu hari pemasyarakatan, hari bakti pemasyarakatan itu kita ada momen di situ yang one day one person product. Jadi satu hari itu satu produk. Ya, dari warga binaan. Itu sempat kita juga waktu itu ngadain kayak semacam webinar. Itu juga lumayan istilahnya masyarakatnya itu juga lumayan. Itu pas bulan April. April tahun ini ya, Ibu Rini. Tahun ini juga waktu itu kegiatan pemasyarakatan. Kita berperan juga di situ dan alhamdulillah dari korpsnya hotel, non hotel itu juga mengajak LPP ini sebagai UMKM. UMKM, waduh, berarti ini memang udah jaringannya sudah meluas juga dan tentunya keterampilan dari warga binaan di sini juga sudah mumpuni ya Bu Rini. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi dengan adanya peluang-peluang seperti itu, anak-anak kan menjadi cara imunnya itu kan jadi naik ya. Iya, betul. Waduh, produk saya laku, senang ada kebanggaan sendiri. Jadi ini dipamerkan di sini. Betul. Produk saya dibeli sama instansi, produk saya terkenal, sudah diketahui oleh masyarakat luas begitu ya Bu Rini. Nanti ini untuk platform penjualannya nih Bu Rini di mana aja ini? Platform penjualan bisa melalui Shopee. Kebetulan kita sudah bekerja sama dengan Shopee. Jadi Paramesti Market. Terus ada juga yang melalui website kita juga ada. Websitenya apa Ibu? Websitenya di sini kegiatan seluruh kegiatan di sini ya. Kegiatan kerja itu mempunyai website untuk pemasarannya itu lppsemarang.com.id.
@go.id. Di situ kemudian di situ ada fitur-fiturnya, pilihan fiturnya salah satunya itu Prasmart. Prasmart itu namanya singkatan dari Paramesti Market. Oke, jadi itu ya Sobat Stylist, kalau mau kepoin kegiatan yang ada di sini tadi bisa di lppsemarang.co.id. Lalu juga di Shopee-nya juga ada nih Sobat Stylist. Boleh dong kepo-kepoin sambil di check out ya. Nah, Bu Rini, ini ada buku di depan saya nih hasil karya Bu Rini ya tentunya. Boleh dong Bu kita lihat dan kita jelaskan nih ke Sobat Stylist ini desain apa aja nih Bu Rini? Ini sebetulnya saya itu terinspirasi ya. Jadi kenapa ada gambaran-gambaran seperti ini? Oke, terinspirasi dari mana Bu Rini? Kita itu di sini kan punya produk batik itu kan banyak ya. Produk batiknya iya, batik kayak ini untuk laki-laki. Nah, kemarin kita itu hanya berkutat di kain-kain aja. Oke, hanya di kain akhirnya, saja. Saya pikir kok kayaknya saya harus ngambil lah namanya fashion drawing. Jadi saya ini sekolahnya saya mengikuti online. Jadi belajarnya saya dengan desainer Indonesia, tapi beliaunya ada di domisilinya di Kanada. Oke, berarti kelas online ya. Jadi saya ikut online ini, saya ngambil kelas sudah sampai kelas basic, awalnya basic drawing, terus dilanjutkan dengan advance karena saya termotivasi bahwa batiknya sini itu jangan cuma kain aja, tapi bisa dimodifikasi untuk diwujudkan jadi apa ya namanya pakaian. diversifikasi ya. Jadi perluasan produk itu dengan stylish pakaian kayak gitu. Jadi saya berguru dengan Ibu Entin Gartini yang beliaunya di Kanada, dan menariknya lagi setelah saya belajar di situ saya dapat orderan handicraft sulam pita. Jadi mau dipakai sama beliau di Fashion Week di Kanada di bulan Oktober langsung ini. dipakai di Fashion Week. Betul. Di Kanada. Fashion Week Kanada. Oke, ini tadi ada sulam pita ya Sobat Stylist. Nih sulam pita apa? Nanti kita akan kepoin ke dalam, tapi sebelumnya harapan Bu Rini ke depan nih Bu Rini apa? Harapan saya sebagai pembina di sini ya mudah-mudahan warga binaan di sini semuanya support untuk semua kegiatan yang di sini. Jadi dengan keterampilan yang sudah diberikan, ini bisa membawa manfaat untuk warga binaan ketika nanti mereka selesai menjalankan pidananya di sini, gitu. Jadi bukan hanya cuma satu keterampilan, tapi dengan banyak keterampilan kegiatan yang memang semua ada di sini. Seperti itu. Baik, jadi diharapkan memang teman-teman binaan di sini bisa menguasai berbagai keterampilan, tidak hanya menyelesaikan pedanya di sini, tapi bisa membawa manfaat ya untuk masyarakat di luar. Dan saya selalu memotivasi teman-teman di sini, kalau kamu bisa meraih ini semua, jangankan kamu sebagai pekerjanya di situ, kelak suatu saat nanti kamu harus bisa jadi owner. Jadi pembina di situ. Saya bilang gitu loh. Jadi segala sesuatu itu harus kita mindset sesuatu itu besar. Ketika kita meniatkan sesuatu itu akan menjadi besar, insya Allah alam semesta ini mengamini. Betul, akan mendukung gitu ya. Akhirnya link-linknya ini terbentuk dengan sendirinya. Saya juga nggak pernah menyangka mau produk ini sampai Kanada, mau sampai Belanda, Qatar, itu di luar jangkauan pikiran saya. Oke, jadi harapan yang besar juga harus diimbangi dengan niat yang besar juga. Terima kasih Bu Rini, dan mohon izin Bu Rini, setelah ini boleh dong aku nih ngintip tadi yang ada sulam pita tadi ya Bu Rini. Iya, betul. Oke, Sobat Stylist mau kepo nggak nih tentang sulam pita yang tadi diomongin Bu Rini yang setelah ini akan go internasional ke Kanada. Tapi setelah ini ya Sobat Stylist jangan kemana-mana, tetap di Mode On, all about fashion.